Isu liar jabatan presiden 3 periode baru-baru ini kembali mencuat. Pemicunya adalah kemunculan komunitas pendukung Jokowi Prabowo 2024 atau Jokpro. Komunitas ini bahkan sudah meresmikan markasnya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin. Penasihat Jokpro yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyatakan, pendirian komunitas ini berjuang untuk menyatukan pendukung Jokowi dan Prabowo. Ia juga mengaku ingin menjadikan Jokowi Prabowo sebagai pasangan Capres dan Cawapres, sehingga tidak terjadi polarisasi dalam Pilpres 2024. Nah, mengenai Jokowi Prabowo sendiri, kita melihatnya sebagai sebuah solusi terhadap masalah pembelahan atau polarisasi ekstrim di masyarakat Indonesia yang 2014, 2017, 2019 itu makin dalam, makin kencang, dan kita lihat nanti bahayalah tahun 2024 yang akan datang, bahaya banget gitu. Jadi supaya jangan terbelah dan dibikin belah-belah, udah satu aja nih, satuin aja dua ini gitu loh. Namun sebelumnya pada Maret 2021, Presiden Jokowi memastikan dirinya tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Pernyataan ini kemudian dipertegas jubir presiden menyikapi kembali munculnya isu tersebut. Sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Isu jabatan presiden 3 periode sempat dihembuskan Amin Rais pada Maret 2021. Ia menyebut ada skenario untuk mengubah ketentuan di UUD 1945 terkait dengan masa jabatan presiden dari 2 menjadi 3 periode. Aturan terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Dalam aturan tersebut tertulis, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal hasil amandemen tersebut mengubah pasal sebelumnya yang belum membatasi masa jabatan presiden. Tak heran sejumlah pihak menilai wacana jabatan presiden 3 periode adalah sebuah kemunduran demokrasi. Tema kita pada malam hari ini adalah Presiden 3 periode langgar konstitusi, dan saat ini telah hadir narasumber kita melalui sambungan Zoom call Abang Henry Satrio selaku pengamat politik. Selamat malam Bang Henry. Selamat malam Rita, apa kabar? Baik, Bang Henry apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Bang Henry, ini ada narasi, ada skenario bahwa terjadinya ataupun ada pilihan untuk presiden 3 periode, mulai dari kalangan elit, partai, relawan Jokowi, hingga Presiden Joko Widodo sendiri ini menolak wacana ini. Pandangan Abang seperti apa, Bang? Ya, saya rasa sama dengan banyak masyarakat lah, bahwa ini jelas melanggar konstitusi, karena kalau kita ingat reformasi 98 itu tujuan utamanya adalah membatasi periode keterpilihan presiden maksimal 2 kali. Yang lain-lainnya itu tambahan-tambahan aja. Makanya kalau kemudian ada kelompok yang menyuarakan presiden lebih dari 2 kali, maka otomatis dia ini adalah pengkhianat reformasi, menginginkan kolusi korupsi dan nepotisme tumbuh subur lagi di Indonesia, dan yang paling penting penjerumus Pak Jokowi gitu. Apapun alasannya itu tidak masuk akal semuanya gitu. Misalnya keterbelahan. Lah sekarang kan juga Jokowi sama Prabowo sudah satu perahu, sudah dalam satu kabinet. Ya. Buat apa kemudian ditambah lagi gitu. Jadi alasannya tidak kuat gitu ya, dan menurut saya sangat berlawanan dengan akal sehat gitu. Jadi ini hanya keinginan kelompok yang ingin mempertahankan kenikmatan mereka pada saat menikmati rezim saat ini. Mungkin ada keuntungan yang didapat selama Pak Jokowi menjadi presiden, dan dia tetap ingin mempertahankan keuntungan itu demi keuntungan pribadi. Makanya kemudian muncul hal-hal seperti ini.
Tapi apakah memungkinkan dari wacana Presiden 3 periode ini digodok oleh anggota DPR, Pak? Ya, kalau memungkinkan atau tidak masih mungkin. Karena ada yang namanya kan amandemen, dan sampai hari ini Dewan Perwakilan Daerah yang menyiapkan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45. Memang mereka tujuannya adalah membuat calon independen bisa maju ke dalam perhelatan Pilpres. Kemudian juga akan menambah pasal tentang PPHN, program-program haluan negara yang akan berlaku 25 tahun. Tapi apakah kemudian teman-teman DPD mampu untuk mencegah munculnya ayat-ayat misalnya penambahan periode presiden, atau salah satu hal yang terbaru adalah memungkinkan untuk memundurkan Pilpres 2024 ke 2027 dengan alasan pandemi misalnya. Nah, tentu saja dua hal ini yang harus diwaspadai oleh kita semua sehingga tidak mencederai demokrasi. Sebetulnya selain COVID-19 ya, banyak sekali hal yang harus sebetulnya ditangani oleh negara ini. Tapi in terms of demokrasi, selain hal-hal yang ada kaitannya dengan Pilpres, justru masalah threshold menurut saya adalah menjadi hal yang utama sebetulnya untuk dibahas daripada memaksakan penambahan periode presiden atau bahkan memundurkan jadwal Pilpres dari 2024 ke 2027 dengan alasan pandemi, gitu Lita. Bang, lantas seandainya jika para anggota parlemen ini berusaha untuk mengubah peraturan ataupun Undang-Undang 1945 seperti itu untuk Presiden 3 periode via amandemen konstitusi, lantas dampak dari politik yang ada di dalam negeri ini ke depannya akan seperti apa? Ya, kita akan mengalami kemunduran demokrasi yang masif ya. Makanya saya terus terang prihatin hingga hari ini belum ada partai politik yang bersuara keras terhadap dua wacana tadi, penambahan periode presiden dan kemudian memundurkan jadwal gitu. Seolah-olah mereka seperti wait and see atau testing the water, kira-kira rakyat marah atau tidak. Nah, ini menurut saya salah kaprah. Harusnya anggota dewan mampu berdiri mewakili rakyat untuk mencegah hal-hal yang tidak baik itu terjadi. Mudah-mudahan saja nanti di antara 500-an anggota dewan itu ada yang berdiri menantang program yang akan menghancurkan demokrasi ini nantinya. Bang Hendri, berarti pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa Pak Jokowi ini menolak Presiden 3 periode ini masih kurang kuat. Ini masih membutuhkan adanya penolakan juga dari para anggota DPR, seperti itu? Oh ya, saya sih harus percaya ya kepada Presiden Jokowi, kan dia sudah berkali-kali mengatakan itu gitu. Tentunya perlu juga diperkuat oleh setiap anggota partai politik untuk menyatakan itu, untuk mengatakan tidak secara tegas, gitu kan? Apalagi kita tidak ingin melihat Pak Jokowi yang sudah memiliki rekam jejak sejarah pembangunan bagus, kemudian dicederai dengan keinginan kelompok kecil yang menginginkan presiden 3 periode. Baik, Bang Hendri, tahan dulu karena kita juga sudah tergabung dengan Bang Mardhani Alisera selaku politikus PKS. Selamat malam, Bang Mardhani. Selamat malam. Ya, Bang Mardhani, ini menanggapi adanya wacana Presiden 3 periode nih Bang. Ini sedang memanas nih, tanggapannya seperti apa Bang? Namanya ide tidak bisa dihakimi. Jadi saya pendukungnya ini melihat Pak Jokowi prestasinya bagus. Tetapi kalau saya malah punya catatan besar ya. Tetapi problem besarnya adalah ini bertabrakan dengan konstitusi. Jadi perlu amandemen. Dan untuk itu kami PKS tegas menolak ide 3 periode. 2 periode cukup karena untuk reformasi kita ingin 2 periode. Kalau lebih dari 2 periode, peluang menjadi tirani seperti sebelumnya sangat besar. Begitu. Baik, dari pihak Bang Mardhani ini menolak, tapi kalau misalkan dari sikap PKS-nya sendiri, apakah senada dengan Bang Mardhani menolak adanya wacana Presiden 3 periode? Yang Presiden PKS atau Ketua Majelis Syuro
itu menyampaikan PKS menolak ide 3 periode. Kita harus ingat sejarah bahwa kekuasaan cenderung meningkat. Makin lama kekuasaan makin berbahaya. 2 periode sesuai dengan semangat reformasi hukum. Baik, lantas dari fraksi lain seperti itu Bang, ataupun dari partai lain, apakah ada yang menghubungi pihak PKS seperti itu untuk mendukung adanya wacana ini? Kami ngobrol dengan beberapa anggota DPR dan mayoritasnya menolak ide 3 periode ya. Karena memang buat partai politik ide 3 periode ya kita tidak dapat mendapat kesempatan lagi untuk sukses karena dengan 2 periode ini Pak Jokowi tidak akan maju lagi. Bahkan di Amerika sendiri kan cenderung incumbent akan menang gitu. Nah, karena dengan tidak ada incumbent, buat partai politik ini adalah kondisi yang ideal untuk memajukan kadernya dalam kontestasi pilpres nanti. Begitu. Baik, Bang Mardhani, pandangan Abang jika untuk wacana ini nih justru makin lama ini makin digodok seperti itu oleh teman-teman anggota parlemen, ini seperti apa? Apa yang akan terjadi oleh rakyat jika parlemen ataupun dari pemerintah sendiri ini memaksakan presiden 3 periode? Yang pertama tentu seluruh kekuatan civil society harus bersatu. Kita selalu ingat, kalau di Bangsa sendiri kan mengingatkan jangan lupakan sejarah. Bagaimana Indonesia dipimpin oleh presiden yang berperiode-periode itu sangat-sangat menyimpang belakangannya. Nah, karena itu rakyat harus sadar ide berbahaya bagi demokrasi, ide ini berpeluang mengokohkan kembali tirani, dan ide ini tadi menyumbang sirkulasi kepemimpinan. Nah, yang kedua media harus bersatu juga. Nah, yang ketiga baru kita nanti berkolaborasi antara media, civil society dengan elemen di DPR, MPR, karena untuk mengembangkan ada juga. Kalaupun katakan partai politik dalam 84% mendukung pemerintah, kita masih punya DPD dengan perwakilan daerah. Nah, seluruh elemen baik itu bisa bersatu untuk menjaga agar ini tidak bergulir secara liar, bahkan seperti membuka kotak Pandora lagi. Begitu. Baik, dari Bang Mardhani kita kembali ke Bang Henry. Bang Henry, dari pihak partai ini juga sama. Satu suara seperti itu dengan Pak Presiden Joko Widodo menolak. Lantas apa yang harus dilakukan masyarakat pada saat ini agar isu-isu ini tidak turut serta ini membuat masyarakat ini resah seperti itu? Ya, menurut saya memang harus dipertegas saja nanti di MPR, misalnya pada saat DPD mengajukan the fifth amendment atau amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45 itu, tidak ada satu anggota parlemen pun yang berusaha menyelundupkan ayat-ayat usulan 3 periode atau misalnya memundurkan jadwal Pilpres ke 2027 seperti yang sudah santer sekali dibicarakan. Nah, semuanya lagi-lagi tergantung daripada komitmen para wakil rakyat kita gitu. Nggak mungkin kalau kemudian wakil rakyat justru menunggu civil society bergerak gitu. Justru harusnya para wakil rakyat yang ada di sana yang memang mengkondisikan untuk menjaga konstitusi harus tegak lurus dulu terhadap Undang-Undang Dasar, cita-cita reformasi, dan keinginan dari masyarakat luas. Baik. Terima kasih banyak atas perbincangannya Bang Henry Satrio, pengamat politik, dan Bang Mardhani Ali, politisi PKS. Selamat malam. Pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan dengan narasumber lainnya di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.